Selain kekayaan flora dan kontur alam yang menarik, Sulawesi Tengah juga dihuni salah satu fauna endemik, yaitu domba jenis Bimba. Dombanya mulai jalan ke sini. Suhu di kota Palu panasnya memang luar biasa, tapi justru dari panasnya yang sangat menyengat ini menjadi lokasi yang tepat untuk hewan endemik yang ada di Palu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap hari, domba dilepas liarkan mulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Domba Palu atau warga lokal sering menyebutnya itu Bimba. Mereka dikatakan sebagai hewan endemik Palu karena memiliki ciri-ciri bulu yang tipis yang menyesuaikan dengan suhu yang panas yang ada di Palu ini. Populasi dari domba Palu atau Bimba itu semakin sedikit karena adanya perubahan iklim yang ekstrim dan juga ketersediaannya lahan. Lahan makin lama makin berkurang. Ini sebenarnya ada 100, tapi terlihatnya sedikit. Jika dibandingkan dengan domba jenis lain, domba jenis Bimba cenderung lebih mahal. Satu ekornya dibanderol 4 hingga 7,5 juta rupiah. Bimbanya masih sangat kecil sambil dilatih makan. Jadi dia ikut jalan-jalan sama induknya. Biasanya kalau masih baby kayak gini itu usianya masih 3 mingguan, belum ada 1 bulan. Secara geografis, Palu terletak tidak jauh dari garis khatulistiwa. Cuaca di kota ini cukup ekstrim. Hari yang cerah bisa seketika berubah menjadi hujan. Walaupun cuacanya hujan, tapi domba masih asik makan tuh di sana. Pak, kita sambil berteduh dulu ya, Pak. Hoi, 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 hoi. Itu tandanya biar apa, Pak? Dia balik, Pak. Ini bisa. Kalau terus sama. Jadi dombanya sambil digiring supaya tidak berkeliaran terlalu jauh. Jalan terus pelan-pelan. Tuh, udah kumpul lagi di depan. Domba sangat sensitif terhadap suara. Mereka dapat mengenali suara pemiliknya, baik dari intonasi maupun nada bicara. Jadi kalau hujan memang ternyata gak tenang makanya. Dia bisa bergerak ke sana kemari. Iya, ke sana kemari. Itulah kenapa domba Palu ini cocoknya di musim panas. Di cuaca yang sangat panas dan ekstrim. Saat kondisi hujan, Bimba cenderung jadi malas untuk mencari makan dan mengunyah. Saat seperti ini, proses gembala jadi lebih lama. Alhasil, mereka baru bisa masuk kandang lagi pada pukul 6 sore. Makanannya itu dari rumput gajah atau odot. Sekarang saya lagi pisahin dulu nih antara daun yang masih bagus dan juga daun keringnya. Pakan ini cocok hidup di daratan Palu yang panas dengan curah hujan yang tinggi karena tahan terhadap berbagai kondisi tanah dan iklim. Odot ini sejenis rumput gajah, tapi ukurannya tuh lebih kecil. Dan secara tekstur juga dia tidak sekeras rumput gajah, tapi mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan makanan yang lainnya. Setelah dicop atau dipotong-potong seperti ini, langsung dibawa ke tempat makan itu ada di sana. Ini supaya dia lebih mudah untuk mengunyah. Segini cukup, Pak? Lagi? Tambah lagi.
Rumputnya udah tertata, nggak lupa dikasih dedak. Ini sebagai nutrisi tambahan supaya nafsu makannya tuh lebih bertambah. Jadi langsung aja ditaruh di atas rumputnya ya Pak? Iya. Gini? Iya. Dedak kaya karbohidrat dan berserat kasar yang penting untuk kesehatan pencernaan ternak. Wah, waktunya makan, dombanya langsung siap-siap mau keluar tuh. Ayo makan, 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 makan. Bergerombol, lari-lari, dia tahu di mana tempat makannya. Ayo, 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 ayo. Nah. Saya mencoba mengintai dari jauh karena ketika saya jalan sedikit saja menuju ke domba-domba di sana, pasti mereka akan kabur karena dia masih belum kenal. Dia akan kabur. Dengan penglihatan yang baik, domba dapat mengenali wajah, bentuk tubuh, serta gerakan pemiliknya. Dapat satu domba yang bisa dipegang, ini domba jantan. Benar-benar besar sekali ini. Badannya gemuk dan ini nih yang paling terlihat ciri-cirinya adalah di bagian ekornya. Jadi ekornya itu sangat besar. Tuh. Dan ini memang lemak ya Bang, isinya tuh lemak. Nih, sebagai tempat cadangan lemak. Jadi pada saat kondisi ekstrim, domba ini masih bisa bertahan. Kenyal-kenyal gini. Ekor yang gemuk menjadi salah satu indikator domba dalam kondisi sehat. Ada domba yang masih kecil-kecil. Bahkan kelihatan masih ada tali pusarnya juga tuh. Karena biasanya musim kawinnya itu di pertengahan tahun, sekitar bulan Juni dan juga Juli, dan masa mengandungnya 6 bulan. Domba jenis Bimba merupakan rumpun domba lokal Indonesia yang berasal dari domba Kirmani Persia. Mamalia ini dikembangbiakan secara turun-temurun sejak abad ke-18. Selain digembala, domba-domba ini juga diberi makan 1 hari 1 kali. Jadi sisanya mereka akan cari makan sendiri. Dan benar-benar dipilih makanan yang terbaik supaya kesehatannya itu tetap terjaga. Domba Palu merupakan aset berharga yang harus kita jaga. Bukan hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi identitas kekayaan alam di Sulawesi Tengah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.